Buat para cewek di luar sana, dan kalau yang cowok mau ikut juga buat nebak, menurut kalian kira-kira fase menstruasi paling lama itu bisa berapa hari ya? Mungkin kayak 2 minggu? 3 minggu? Gimana kalau 4 tahun? Halo semuanya, welcome back to Radio Confessions with Anu. Di sini gua dan juga si Ganteng, kita berdua bakal bacain confession dari netizen alias dari kalian. Confession yang paling aneh, yang paling bodoh, yang paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Buat kalian yang mau ikutan sharing cerita, link ada di deskripsi video, atau enggak ada di bio Instagram gua, itu juga bisa. Dan jangan lupa buat join channel WA gua, karena di sana gua bakal update tentang kehidupan gua dan juga update tentang hal yang nggak pernah gua share di Instagram, YouTube maupun TikTok. Buat kalian yang tertarik, link ada di deskripsi video ini. Asik. Oke Nul, lu bisa manggil gua Kayla. Gua pengen cerita langsung to the point aja biar nggak kepanjangan. Gua mau cerita tentang satu rahasia paling gila sekaligus paling menyiksa yang gua simpan sendiri dari semua orang. Terutama orang tua gua. Karena kalau mereka tahu, kayak gua bakal hancur deh Nul. Kejadiannya dimulai pas gua masih kelas 6 SD. Tepatnya tanggal 14 Juni, pas gua umur 13 tahun. Itu adalah hari paling bersejarah di mana gue dapat menstruasi pertama kali dalam hidup gue. Awal mulanya di 2 bulan pertama, siklus mens gue berjalan normal kayak cewek-cewek pada umumnya. Tapi kebahagiaan itu cuma bertahan 2 bulan doang. Karena setelah itu, sistem tubuh gue langsung error alias pedot nul. Masuk bulan ketiga, gue mens gak berhenti-berhenti nul. Sampai 22 hari berturut-turut non-stop. Karena gue masih bocah dan panik ya Nul ya. Gue mulai searching di sosmed, gue mulai searching di ChatGPT dan juga Google buat cari tahu ini penyakit apaan. Dan dari hasil berikut, gue menemukan istilah kalau di agama Islam, kondisi darah yang keluar terus-menerus di luar siklus normal itu disebut darah penyakit atau istihadah. Maaf kalau cara bacanya salah, gue nonis. Karena saking bingung dan takutnya, gue jadi sering banget nanya-nanya ke guru di sekolah Nul. Dan saking seringnya gue neror mereka pakai pertanyaan-pertanyaan seputar darah mens, mungkin guru gue lama-lama muak. Atau mereka emang khawatir sama kondisi fisik gue yang udah mulai pucat dan kelihatan kayak sakit. Akhirnya hari itu juga, guru gue langsung telepon emak gue. Dan pas bel pulang sekolah bunyi, emak gue udah nungguin. Dan guru gue langsung nyuruh emak gue buat bawa gue konsultasi ke dokter hari itu juga. Gue pun diseret ke klinik. Dan pas masuk ruang periksa, gue disuruh tiduran di kasur pasien. Terus dokter gue mulai mencet-mencet perut bagian bawah gue. Ya rasanya agak aneh, tapi kayaknya emang gitu prosedurnya Nul. Jujur gue agak-agak samar ingetnya karena udah tegang duluan dan kepala gue udah chaos banget. Lalu setelah selesai diperiksa, dokternya langsung kasih vonis yang bikin emak gue shock. Dokternya bilang kalau gue kena kista Nul. Hah? Tapi jujur ya Nul, di dalam hati kecil gue yang masih kelas 6 SD saat itu, gue sama sekali gak percaya. Gue mikir kayak, masa bocah sekecil gue bisa kena kista sih? Tapi serius dah. Gila anjing, maksud gue kayak, kalau gue cewek dan gue masih umur 13 atau 14 tahun dan gue kena vonis kista, I agree with you, gue kayak bakal panik banget dari kepala gue pasti chaos banget anjing. Kayak, kista penyakit kandungan di umur 13 tahun? Holy shit. Pulang dari klinik gue dibekalin obat yang banyak banget dari pihak medis Nul. Bayangin dalam sehari gue kudu nelen 12 butir obat. Tapi ya karena gue bandel, gue sama sekali gak habisin obat-obat itu Nul. Alasannya kenapa? Satu, itu obat pahit banget anjing. Mana waktu itu ada yang tipe kayak obat-obat puyer gitu. Dan alasan kedua adalah gue benci obat puyer. Gue adalah manusia yang paling anti banget sama obat bubuk yang puyer gitu. Alhasil obat-obat itu cuman gue anggap sebagai angin berlalu. Lalu pada suatu hari emak gue tiba-tiba nanya ke gue dengan muka yang kayak menginterogasi gitu Nul. Dia nanya kayak, "Kak, mensnya udah kelar belum?" Di detik itu juga otak gue langsung mikir keras Nul.
pikiran gue cuman satu dan itu simple banget. Gue mikir kalau gue jujur bilang belum selesai, gue pasti bakal diseret lagi ke dokter kandungan no. Dan ujung-ujungnya bakal dicekokin obat pahit yang jumlahnya puluhan biji itu lagi. Gue muak. Karena gue udah terlanjur trauma sama obat, akhirnya dengan muka polos nan lantang gue jawab, udah kok mak, udah selesai aku mensnya. Jangan. Hal kayak gini tuh jangan bohong, jangan disepelein, men. Dan lu tahu nggak konsekuensi dari satu kebohongan kecil itu apa? Tanda tanya. Sejak hari itu, gua mulai memendam rahasia tentang darah mens gua sampai saat ini. Berarti hitungannya kurang lebih sampai hampir 4 tahun gua mens terus menerus tanpa pernah berhenti satu hari pun. Coba men, bayangin ya. Ini gue sebagai cowok aja harusnya gue susah membayangkannya ya, karena cowok nggak bisa mens, of course. Bayangin kalian nih, sebagai cewek yang udah pernah ngerasain mens, seberapa sakitnya mens. Gue udah denger tuh dari ibu gue, dari adik gue, dari mantan-mantan pacar gue tentang rasa sakit mens yang bikin mereka bete semua begitu kena. 4 tahun non-stop. Dari kelas 6 SD sampai gue SMA, ini darah tetap keluar mengalir deras selama tiap harinya. Jujur ya Nul, sebenarnya di lubuk hati yang paling dalam gue takut banget. Gue pengen ngaku ke orang tua gue kalau keadaan gue lagi gak baik-baik aja. Tapi di sisi lain, gue jauh lebih takut diamukin sama mereka yang bener aja ya lo. Goblok, sorry, ini tuh bukan masalah lu takut dimarahin atau enggak. Pertama ya, itu orang tua lu kelihatannya lumayan baik tuh. Dia kayak baik gitu, kayak peduli banget sama kehidupan lu. Tapi intinya galak atau marah atau kayak seremnya itu ya, itu tuh berdasarkan dari landasan atau fundamental kasih sayang. Bukan yang kayak dasar anak bajingan gitu, enggak. Ini sayang sama lu, mereka berdua sayang sama lu, terutama ibu lu yang tadi lu ceritain. Jadi kayak jangan takut dimarahin lah. Ini hubungannya udah sama nyawa, soalnya hidup dan mati nih men. Dan lucunya, alasan gue takut diamukin tuh bukan karena gue udah nyembunyiin penyakit ini selama bertahun-tahun, tapi karena gue takut emak gue akhirnya tahu siapa pelaku yang ngabisin pembalut di rumah diem-diem selama 4 tahun terakhir, sampai stoknya cepet habis. Lu gak takut mati. WK, itulah Nul. Gue takut kebongkar semua ntar borok gue kalau gue kasih tahu ibu gue. This is not the time, man. Gue gak tahu ya, ini lu gak mikir panjang karena lu masih bocah atau gimana. Tapi harusnya lu SMA kan sekarang, udah 4 tahun, 13, berarti mungkin sekarang 17-18 tahun lah umur lu sekarang ya. Udah SMA kan. Ya harusnya dari sana lu tahu lah, ini tuh hal yang gak bisa disepelein. Lu kagak pernah anemia apa? Darah lu loh abis anjing. Tiap hari loh. Biasanya gue liat orang mens aja kayak kehabisan darah anjir. Itu mereka mentok-mentok berapa, 2 minggu, 3 minggu gitu. Lu 4 tahun. Lu kenapa masih bisa hidup deh, jujur aja. Tapi di luar ketakutan itu Nul, jujur aja sih gue juga udah muak banget sama mens ini anjing. Capek banget jadi cewek yang tiap hari harus kudu nahan lemes, gonta-ganti pembalut, ngerasain perut gak nyaman, dan hidup dalam bayang-bayang ketakutan kalau kista di rahim gue makin parah. Nah itu tahu tuh. Masa cuman karena modal takut dimarahin sama males minum obat, lu mau hidup kayak gini? What the fuck? Don't do that. Lu masih bisa hidup sampai hari ini aja, itu udah mujizat. Keberadaan kalau Tuhan itu ada, itu lu anjir. How do you even survive with all this shit sambil masih pergi ke sekolah dan sebagainya? Itu orang-orang di sekitar lu pada kagak ngelihat apa lu kayak udah mayat hidup? Buat netizen atau followersnya Bang Nul yang lagi dengerin cerita ini, dan juga member-member beserta subscriber Bang Nul, tolong ya, gue gak butuh dihujat karena kebodohan gue. Gue cuma minta tolong doain mens gue biar cepet selesai dan bisa hidup normal lagi kayak cewek-cewek lain. Bukan itu masalahnya. Pertama, bukan masalah lu dihujatnya ya, men. Lu kita hujat juga gak ada gunanya. Lu at this point berapa tahun lagi lu bisa gak ada di dunia ini. Nomor 2, lu minta didoain biar cepet sembuh ya. Doa tanpa aksi itu apa? Doa without action, prayers without action, apa fungsinya? Ora et labora, berdoa dan bekerja. Dalam konteks ini, actions alias bekerja, ya itu dengan cara lu inisiatif ke dokter, atau enggak minimal ngomong sama orang tua lu terlebih dahulu.
Nggak mungkin dong orang tua lu segalak itu, men. Sorry banget nih ya. Itu orang tua lu cinta sama lu loh. Janganlah lu kabur seperti ini. Dengerin lah orang tua kamu. Kasian anjir. Bayangin tiba-tiba lu 2-3 tahun lagi nggak ada dan orang tua lu bingung penyebabnya apa. Mereka bakal wondering dan mereka bakal nyalahin diri mereka sendiri, anjir. Stop. Terus oke lah. Oke, kalau emang misalnya nih ya, misalnya banget lu kagak berani ke orang tua lu buat cerita lah karena takut dimarahin. Oke, meskipun menurut gua itu rada bullshit ya. Minimal lu inisiatif pergi ke dokter. Gak ada duit, ada BPJS. Jangan cari alasan lagi. Lu nggak suka apa namanya, pahit obatnya. Zaman sekarang ada yang namanya gula. Ada stevia kalau lu nggak mau gula. Tetes itu manis tuh rasanya nanti. Ini tuh udah dong. Ini tuh hubungannya sama nyawa lu. Konsekuensi dari kebohongan kecil lu itu bisa aja lu berapa tahun lagi udah nggak ada. Dan kalau misal lu ada pun, lu bakal jadi bener-bener kayak zombie gitu. Kayak lu pucet banget, lu nggak bisa bertenaga. Lu kalau udah kerja pun, lu kerja 2 jam lu pingsan. Maaf kalau kesannya gua rada keras dan kasar ya, tapi gua cuman pengen lu tetap hidup ya, men ya. Sebagai streamer atau content creator yang lu tonton ya, gua nggak pengen followers gua atau subscriber gua dan juga member-member gua kenapa-kenapa. Gua nggak pengen anak-anak gua, itu termasuk lu tuh kenapa-kenapa. I want you all to be healthy. Ya, please ya. Pergilah ke dokter atau nggak ngomong ke orang tua lu. Cepet sembuh, please. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, gue pengen infoin ke kalian kalau setiap jam 7:30 malam WIB, gue live di YouTube di channel ini. Nggak perlu kemana-mana, di channel ini. Dan di sana gue dan si Ganteng, kita berdua bakal bacain confession kalian kayak gini, mendengarkan confession gila langsung dari kalian kayak gini contohnya. Malah marah-marah ke gue. Terus gue tanya, emang mobilnya warna apa kata bapak tuh? Habis udah, jangan dong. Gila, gak usah. Gue gak kelihatan soalnya. Layar gue gak kelihatan. Gue kan ngebaca ya. Gue layarnya gak kelihatan. Jangan gitu. Gue gak lihat, layarnya gak kelihatan. Setan dah. Gue kaget banget, gila. Lu berat badan lu naik gak? Enggak, kayak tiba-tiba ketekan gitu berat gitu. Terus ke spion. Stop! Tunggu! Ih, gak suka banget dah. Kita bakal ketawa ke TV bareng, nobar bareng, mabar bareng. Terus kita juga bakal nge-review Twitter. Kita bakal nge-roasting orang-orang bodoh bersama kalian of course. Dan juga lu, gue gak tahu dia diajak atau enggak. But anyway, give it a try. Jangan lupa join di live gua tiap jam 7:30 malam WIB. Dan of course kalau kalian nonton sampai sini, jangan lupa buat like terlebih dahulu. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi dan juga share video ini ke semua teman-teman kalian, orang tua kalian, binatang kalian dan juga tumbuhan kalian. Oke, halo Nul. Sebelumnya terima kasih banyak udah nge-upload cerita gua ke YouTube kamu. Jujur, ini adalah cerita yang benar-benar memalukan dan paling gak banget di hidup gua. No, please. Gua gak mau lagi ngulangin kejadian ini selama hidup gua, no. Cukup one and only. Final. Ya udah, kita mulai ya, Nul. Panggil aja nama gua Cuna. Oke, Nul. Jadi ceritanya ini pas gua kelas 3 SMK ya, Nul. Waktu itu gua sekitar umur 18 tahunan dan gua ketemu sama satu cowok, kita sebut aja nama dia Abang ya. Dan iya, gua ketemu sama dia di aplikasi haram. Dalam kurung aplikasi pesawat. Aplikasi itu lagi. Gue udah muak. Tunggu. Fuck you, tele. Oh ya, waktu itu umur si Abang ini sekitar 2 atau 3 tahun lebih tua daripada gua. Dan dia kerja di minimarket yang berwarna biru. Itu apa? Di awal-awal kenalan emang orangnya baik banget, Kak. Anyway, kan waktu itu gue lagi baru selesai PKL. Dan gue harus bikin laporan PKL yang jujur ribet banget. Tapi ribetnya tuh bukan masalah. Yang ribet itu gara-gara guru pembimbingnya ini bener-bener nyebelin banget, Nul. Ya, gara-gara itu gue jadi sering ngadu lah ke si Abang nih, Nul. Kayak, Abang, aku capek banget nih revisi terus, salah format, gagal tanda tangan, bla 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 bla. Pokoknya gue banyak curhat lah ke dia. Dan dia tuh selalu menyemangatin gue gitu, Nul.
Dan gak jarang juga dia nge-GoFoodin gue makanan ataupun minuman. Katanya biar gue makin semangat, asik. Bahkan dia juga yang bantuin gue bikin laporan PKL gue, Nul. Dulu juga gue sekolah jarang bawa motor kan. Kadang tuh pulang sekolah itu dia jemput aku, Nul. Alhasil makin lama gue makin nyaman sama dia. Dan pada akhirnya gue pacaran lah setelah 5 bulan kenalan. Lalu kita mulai pacaran sekitar November awal tahun 2024. Awal pacaran semuanya biasa aja. Dia masih sweet, perhatian. Kita pun sering banget hangout bareng buat makan, nongki, nonton, bahkan sekedar keliling kota malam-malam. Bahkan kadang kalau pas orang tua gue ribut di rumah, si abang ini menjadi orang pertama yang gue hubungin. Kalau pas dia lagi nggak kerja, dia bakal ngajak gue keluar buat nenangin diri. Pokoknya waktu itu dia bener-bener macam pacar idaman gitu. TMI dikit boleh gak teman-teman? Gue udah kebelet ngasih tahu kalian, tapi gue tahan terus dari jujur gue bikin video ini sambil gak pakai celana tau. Ini kayak di-cut aja deh bagian ini, men. Cut deal. Tapi semuanya mulai berubah setelah 5 atau 6 bulan kita pacaran gitu. Waktu itu gue udah harus prepare buat US, UKK, dan prepare buat UTBK karena gue ketolak SNMBP. Yang mana jadwal aku jadi padat banget dan sedikit agak sibuk. Tapi di situ aku masih nyempetin waktu buat ngechat dia, ngabarin dia, tapi dia selalu balas ngaret, enggak kayak biasanya. Alasannya sih katanya lagi sibuk. Dan kita pun jadi jarang keluar, jarang sleep call, dan juga video call. Alasannya selalu sama, Nul. Dia sibuk, capek, atau lagi nggak ada uang. Tapi makin hari dia malah makin ngilang gitu. Tiap gua ajak komunikasi, dia menghindar. Dan alhasil, kita jadi makin jauh. Dan gua ngerasa feeling lonely. Oke. Feeling itu ngerasa ya? Oke, nggak apa-apa. Setiap orang berhak untuk belajar bahasa Inggris, nggak masalah. Dan gue juga udah notice kalau dia berapa kali bohong ke gue, bilangnya sibuk or ketiduran, tapi ternyata lagi main keluar sama temennya. Sampailah satu hari ada kejadian yang gong banget, yang sampai sekarang bikin gue sadar, jijik dan juga malu. Jadi ceritanya Nul, waktu itu setelah sekian lama, akhirnya kita keluar nongki. Dan posisinya gue baru selesai banget US dan tinggal nunggu UTBK yang jaraknya cuma 3 hari dari terakhir US. Kita nongki kayak biasa, ngobrol santai, bercanda, mesra-mesraan tipis, sampai pas dia bilang ke gua kalau dia mau ke toilet. Nah, pas dia ke toilet kan, HP-nya dia tinggal tuh, Nul. Jadi gua iseng lah pinjem HP-nya buat foto. Tadinya emang pure buat ngefoto doang, tapi tiba-tiba ada satu notif WA yang mengalihkan perhatian gua. Notifnya kayak gini, Nul. Orang tua gua lagi cabut nih. Lu gak mau tidur di rumah gua. Udah lama loh kita gak tidur bareng. Udah lama gua gak ngerasain titio lu. Oke, di situ gua shock banget. Dan makin shock lagi karena itu WA dari orang yang bernama Wildan. Oh my god, demi apapun itu cowok, Nul. Di situ jantung gue langsung detak kenceng banget. Tangan gue gemeter buka WA-nya. Dan gue menemukan hal yang lebih gong lagi. Di situ gue langsung buka room chat abang sama Wildan ini. Dan makin gue scroll ke atas, makin gue sesek, jijik dan juga kecewa. Ada satu chat yang bunyinya, lu kapan mau jujur kalau lu gay? Karena pas lu sangui, lu datang ke gue cuman buat geda. Oh, kapan juga abang, lu mau ninggalin cowok-cowok lu yang lain juga untuk gua? Yes, Nul, cowok-cowok yang lain. Karena gua menemukan 5 chat dia sama cowok-cowok yang literally lain. Di situ gua nangis saking shocknya, Nul. Karena gue baru tahu kalau selama ini cowok gue gay. Dan gue diselingkuhin sama cowok-cowok boti yang totalnya 6 orang. Gue juga sekalian ngecek album cowok gue. Gue cek hidden album dia karena kebetulan gue tahu passcode-nya, Nul. Dan ternyata ada ratusan foto dan video perhohohian mereka. Yang pemeran utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah cowok gue sendiri.
Oh, di situ gua nangis banget, Nul. Badan gua gemetar saking syoknya mengetahui fakta semenyakitkan dan menjijikan ini untuk gua, Nul. Di situ cinta gua langsung hilang seketika dan digantikan sama rasa yang jijik. Jijik banget, Nul. Gua hancur karena gua udah tahu semuanya. Pas cowok gua balik dari toilet, gua langsung cecar dia sama segala pertanyaan gua. Dan awalnya ya, dia nggak mau ngaku, bilang itu lu salah lihat dan sebagainya. Goblok banget lu juga, cowoknya goblok ya, salah lihat gimana? Nggak, sorry nih, ini kita real dulu ya, kita serius dulu. Emang ya, ini sebagai cowok ya, men ya, sebagai cowok yang ketahuan ngebohongin ceweknya pas lu bilang kayak, enggak sayang itu kamu salah lihat. What do you expect from that shit? You got caught in 4K. Lu tuh bener-bener ketangkep di kamera resolusi 4K anjing. Lu mau mengelak gimana anjir? Dari sekian ribu alasan yang bisa lu keluarin dari mulut lu ya, kenapa yang keluar lu salah lihat, goblok? Minimal kayak gua bisa jelasin itu gua dipaksa bla 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 bla, atau enggak kayak itu gua hilaf aja bla 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 bla. Masa salah lihat sih monyet? Hey. Dia juga bilang kalau itu cuma bercanda doang. Tapi pas gue udah nunjukin isi hidden album dia, di situ dia udah nggak bisa gerak, Nul. Dan jujur, kalau dia emang selama ini gay dan udah selingkuh sama 6 cowok, dan dia macarin gue buat nutup-nutupin kalau dia gay. Oh my god, Lavender Marriage Indonesia. Di situ dia mohon-mohon minta maaf ke gua dan bilang kalau dia beneran sayang sama gua, cinta sama gua, tapi dia nggak bisa bohong kalau dia juga doyan cowok. Dia bilang kalau dia suka gue, tapi dia cuma bisa sanguinya sama cowok, Nul. Gue nggak tahu harus ngerasa apa. Dan akhirnya malam ini gue putusin dia walaupun dia mohon-mohon buat gak putus dan nyebarin semuanya. Tapi gue udah kecewa dan ilfil parah. Gue tetap putusin dia dan pulang langsung pakai Gojek. Promosi Gojek anjir. Ini Gojek soft marketing kah ini? Kayak marketing diam-diam gitu kah? Nggak boleh dong, jangan. Sensor aja deh kata Gojeknya nanti. Aduh, udah kesebut ya udah. Gojek kalau nonton ini endorse gua, jangan lupa di nulalexander7@gmail.com, kontak aja manajer gua. Nomor dia gua blok, sosmed dia gua blok, bahkan gua sampai ganti nomor biar dia nggak bisa hubungin gua lagi. Dan dari situ gua udah mulai trust issue sama cowok manly. Gua takut kalau mereka guys sama kayak mantan gua ini. Jangan dong, nggak bisa digeneralisasikan gitu. Nggak semua cowok manly artinya gay cuman gara-gara cowok manly lu gay. Okay, brother. I don't know though. Maksud gue kayak I don't think he's gay. Apa sih ada istilahnya anjir, setahu gue tuh kayak iya dia bi. Kemungkinan besar dia bi. Tapi dia cuma bisa sanguinya sama cowok. Well, it's either that atau dia kayak bullshit aja kayak gue masih sayang sama lo, cinta sama lo supaya bisa dilanjutkan itu lavender marriage-nya meskipun belum pacaran, meskipun belum nikah ya. Tapi konsepnya sama. Pacaran sama cewek untuk menutupi kalau dia gay dan bisa pergi sama cowok lain dan sebagainya lah, supaya ya sosialita taunya kayak oh, ini cowok udah punya cewek, jadi aman lah. He's not gay. But it turns out that he's gay as fuck. Ya udahlah, all the best for you ya sendernya. Semoga lu nggak trauma sama cowok. Even though ya I get it. Mungkin dengan ini lu bakal jadi trauma besar sama cowok, but it's okay. Take your time. Ke psikolog kalau perlu. Kalau nggak perlu ya udah take your time aja, pelan-pelan. Jangan ngebet punya cowok baru lagi. Pelan-pelan ya. Kalau di bahasa Jawa itu setahu gue ya, tolong koreksi kalau salah. Alon-alon asal klakson, yang artinya pelan-pelan asal selamat. Wah, ini kalau gue salah gue bakal diserbu sama warga Jawa nih. Anyway, maaf ya warga Jawa kalau peribahasa gue salah ternyata, tapi harusnya bener sih kayaknya. Oke, selesai juga episode kita pada hari ini anak-anak. Oke, gimana guys? What you think? Cerita pertama atau cerita kedua yang lebih gong? Kalau gue personally kayak yang pertama deh, kayak yang pertama sih, chat. Menstruasi 4 tahun itu adalah hal yang cukup gila. Tapi at the same time, cerita kedua juga gong banget. Ini gue bakal bingung nih mau taruh judulnya yang cerita pertama atau cerita kedua. Tapi ya, kan bakal lihat sendiri sih judulnya bakal yang mana nanti. Tapi ini bakal gue pikirin selama at least 1-2 hari sih. Karena dua-duanya nih sangat menarik ya buat dijadiin thumbnail dan juga judul.
Coba kalau gue bisa pakai dua-dua cerita ini jadi judul dan juga thumbnailnya. Itu bisa gak menurut kalian? Kalau bisa coba kasih asal kasih usul dong di komen gue. Ya anyway, buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis, boleh dong coba buat komen 6, karena dengan itu gue bakal tahu kira-kira siapa aja di antara kalian yang bener-bener nonton konten gue dari awal sampai habis. Asik. Once again, thank you so much ya anak-anak. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.